Heboh, Denny Siregar bongkar kong kali kong Prabowo dan PT TMI di proyek alutsista, ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Masih belum lupa diingatan kita mengenai isu Prabowo menyusupkan orang PKS di salah satu BUMN penyedia alutsista. Kini Prabowo kembali menggegerkan masyarakat dengan temuan adanya pihak swasta yang dilibatkan dalam pengadaan alutsista. Tak tanggung-tanggung nilai proyeknya tembus di angka 1.760 triliun rupiah. Hal tersebut seperti dibongkar Denny Siregar. Apakah kong kali kong ini untuk menghindari audit KPK dan BPK yang tidak memiliki kuasa pada perusahaan di luar pemerintah? Yang lagi rame guys, tulis Denny Siregar 7 sambil menautkan link berisi berita mengenai Prabowo. Di situ disebutkan bahwa Prabowo menunjuk sahabatnya yang merupakan mejen untuk mendirikan perusahaan swasta bernama PT TMI. Dilansir dari situs PT TMI, perusahaan dengan kepanjangan teknologi militer Indonesia ini bertugas mengatur anggaran pengadaan alutsista dari Kemenhan. Selain posisi chairman yang dijabat oleh Mejen TNI Purnawirawan Leni Kairupan, ada juga posisi presiden dan CEO yang dijabat oleh Insinyur Harsusanto. Leni sempat duduk sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, dasarkan sumber media Tempo. Sedangkan Harsusanto pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Barata Indonesia dan Direktur Utama PT PAL Indonesia. Senada dengan pemberitaan PT TMI, seorang pejabat pertahanan juga mengungkapkan ada anggaran janggal tanpa sepengetahuan TNI. Seperti dilansir suara.com, pengamat militer dan pertahanan Indonesia Koni Rakahundini Bakri mencium kejanggalan rencana pembelian alutsista TNI di Kementerian Pertahanan atau Kemhan. Koni Bakri mengaku sudah mendapat dokumen jika Menhan Prabowo Subianto tengah menyiapkan belanja alutsista TNI senilai 1.760 triliun rupiah pada periode 2020-2024 yang akan dituangkan ke dalam Perpres. Di sisi lain, kata Koni, rencana itu tidak pernah dikomunikasikan kepada tiga matra TNI, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Adapun spending alutsista ini digenjot setelah tragedi KRI Nanggala 402 dianggap pas menjadi trigger agar TNI mendapatkan alutsista terbaru. Saya sudah pegang kopi rancangan Perpres dari Menhan Prabowo soal pengadaan alutsista periode 2020-2024. Jumlahnya 1.760 triliun rupiah. Saya ulangi, 1.760 triliun rupiah dan disebut akan dilakukan hanya dalam waktu 3 tahun. Kata Koni dikutip dalam wawancara daring cross-check pada Senin 10 Mei 2021. Angka belanja alutsista itu bagi Koni Bakri benar-benar sangat fantastis. Angka itu jauh, bahkan 10 kali lipat lebih dari anggaran tahunan Republik Indonesia. Apalagi disebutkan harus habis dalam kurun waktu beberapa tahun saja, bukan 25 tahun yang digadang-gadang beberapa pihak. Ada yang saya takutkan, ini concern saya. Padahal sebuah roadmap pertahanan harus diketahui dahulu kepentingan nasionalnya. Ini harus dimaknai betul kepentingan nasional itu apa, kata dia. Lebih lanjut, Koni lantas mengurai jika pertahanan Republik Indonesia harusnya bisa berkaca pada sejumlah negara, salah satunya Prancis. Sebagai contoh, Prancis tampak bergerak cepat saat adanya ketegangan di Laut Cina Selatan. Prancis juga langsung bergerak cepat dengan menghitung garis pantai, termasuk berapa jumlah penduduknya di sana. Walau cuma 1000-an jiwa, Prancis lantas berusaha membentengi diri dengan membangun 5 daerah militer. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan kalau pihaknya akan bersikap tegas. Jadi bayangkan mereka tarik dulu garis pantainya, dihitung jumlah orangnya, kemudian dilihat kepentingan Prancis di Laut Pasifik itu apa, sampai akhirnya memetakan roadmap kekuatan mereka di sana, kata dia. Hal itulah yang dianggapnya juga dilakukan oleh Kementerian Pertahanan Indonesia, yakni memiliki dahulu konsep matang sebelum benar-benar hanya sekedar membeli alutsista. Saya takut ini kebijakannya akan top down, padahal yang harus dilakukan di Kemhan adalah yang saya ceritakan seperti Prancis tadi. Apanya dulu nih, kita mau kemana? Kemhan harusnya concern mau bawa kemana pertahanan kita, ujar dia. Lagi dalam isu spending alutsista ini, 3 arsenal TNI kata dia tidak pernah dilibatkan sama sekali. Jadi ini gimana sih? Aneh, mau beli banyak memangnya Kemhan semua yang mau pakai alutsista itu? TNI itu harus dilibatkan, tutur Koni. Berita ini memang menggemparkan, seakan menjadi balasan pelakuan PDIP pusat ke Ganjar. Betapa menyakitkannya melihat seorang Ganjar yang merupakan kader setia PDIP menjadi gubernur yang baik di Jateng selama 2 periode harus dijegal dari ambisi untuk jadi presiden. Padahal Prabowo yang bakal diusung PDIP berpasangan dengan Puan sebagai wakilnya tak luput dari kasus korupsi besar. Nyatanya posisi Prabowo di bawah Presiden Jokowi tidak serta-merta mengubah darah mafianya. Semoga saja PDIP pusat cepat insyaf kalau tak mau suaranya tenggelam akibat tuduhan partai keluarga seperti Demokrat. Jangan sampai kejadian di Jawa Timur terulang, memecat Emil Dardak dan menjadikan Putin anak Guntur sebagai rival. Akibatnya suara PDIP jeblok meski berkoalisi dengan PKB yang notabene sama-sama partai besar di Jawa Timur. Semoga KPK cepat menanggapi korupsi besar di Kemenhan. Kalau di posisi level menteri saja
sudah berani korupsi gila-gilaan, apalagi nanti kalau levelnya jadi presiden. Begitulah kura-kura. Kayaknya beneran BW lagi panik deh, nyerang KPK terus, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Mantan pimpinan KPK Bambang Wijoyanto atau BW menyoroti gedung merah putih KPK yang dijaga ketat oleh aparat dari TNI, Polri, dan Satpol PP dan mengaku heran dengan sikap pimpinan KPK di tengah polemik tes TWK yang menyebabkan disingkirkannya Novel Baswedan DKK. Begitu takutkah pimpinan KPK pada unjuk rasa koalisi masyarakat sipil? Padahal masyarakat sipil lah yang selama ini menjaga dan membesarkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, kata BW. BW mempertanyakan nyali pimpinan KPK di saat publik kehilangan kepercayaan kepada lembaga tersebut. Dia menilai penjagaan tersebut hanya dilakukan untuk melindungi diri, bungkar, dan tameng. Melalui penjagaan aparat keamanan yang kelebihan justru kian memperlihatkan kualitas nyata nyalimu serta hal itu tak akan pernah bisa melindungi diri dari kehancuran legitimasi. Katanya, ini orang kok terus keluar-keluar ya? Merapat terus tiada henti mirip orang yang sedang panik. Ada apa? Kalau ada demo, memangnya tidak boleh ada penjagaan. Coba lihat kantor wali kota atau kantor gubernur. Biasanya dipasangi kawat duri kalau ada demo besar. Tujuannya supaya pendemo tidak merobos masuk. Kalau tidak, pas terjadi rusuh dan anarkis, demo bisa dengan mudah merobos masuk dan mengacak-ngacak bahkan melakukan perusakan. Kita sama-sama tahu pendemo di sini kadang suka lepas kendali, kadang ada yang tidak pakai otak dan melampiaskan emosi, kadang ada yang seolah tidak pernah sekolah, kadang ada yang kasar dan main rusak. Berapa persen demo di negara ini tertib? Tentu kita tidak lupa saat demo RUU KPK yang ditolak keras. Demo rusuh di beberapa kota, fasilitas umum dirusak, terjadi aksi lempar batu yang mana aparat terpaksa menembakkan gas air mata untuk mengusir pendemo. Siapa penggerak demo itu? Jangan lupa ya, dulu ada yang briefing dengan mahasiswa loh. Hehehe, siapa itu? Jadi menurut saya wajar kalau KPK saat ini siaga. Wajar dijaga ketat, justru bodoh sekali kalau mau di demo tapi tidak ada penjagaan. Bisa-bisa gedungnya hancur semua kalau ada satu saja pemicu aksi anarkis. Kalau BW mah asal ngomong aja, kuasa hukum tapi ngomong jarang ada nalarnya. Coba saja kita balik, dia mau di demo di depan rumahnya, apakah dia tidak mau melakukan penjagaan ketat? Mungkin dia juga bakal ketakutan dan gemeteran, bahkan lari duluan entah kemana. Lebih lanjut, BW meminta agar pimpinan KPK tidak lari dari polemik TWK. Menurutnya, kehormatan KPK berada pada profesionalitas dan integritas tanpa batas. Tunjukkan kelas kepemimpinanmu. Publik mempertanyakan upaya pemberantasan, apakah sikap sok kuasa, angkuh, politicking, dan dugaan terus-menerus meninggikan kedunguan akal sehat bisa memberantas korupsi? Katanya, siapa yang lari? Justru BW yang jangan lari dari tanggung jawab sebagai anggota TGUPP. Kerjanya apa? Mana hasil kerjanya? TGUPP saat ini diduga bermasalah, belum lagi gajinya fantastis. Mana pertanggungjawabannya? Apalagi berulang kali menjadi kecolongan anggaran fantastis. Kalau tidak ketahuan, ya gak bakal ribut. Kalau ketahuan, bisa disetir jadi kelebihan bayar. Buat Pak BW, apakah kerjaan sudah beres semua sehingga bisa mengurusi masalah internal KPK? Apakah kinerjanya sudah sangat spektakuler sehingga berhak mengkritik dan bikin sensasi basi terkait polemik tes TWK? Apakah sudah pernah bercermin di rumah sebelum menilai buruk pihak lain? Tidak usah bila-bila mereka yang gagal tes TWK. Lolos dan gagal itu hal biasa. Membela yang gagal itu malah bikin curiga dan enek. Jangan-jangan ada udang di balik batu. Orang seperti BW ini kadang kalau dipikir dan melihat kelakuannya sekarang, kok bisa ya dulu jadi pimpinan KPK? Justru orang seperti ini harus diabaikan. Biarkan dia cerewet dan ngomel tiap hari. Harus dilakukan KPK adalah tegakkan aturan dan jangan takut dengan tekanan dari pihak manapun. Orang yang keluar-keluar tanpa henti membabi buta biasanya sedang panik dengan kemungkinan kehilangan sesuatu yang besar. Kehilangan seperti apa yang akan dirasakan BW kalau pegawai tak lolos tes TWK dipecat? Kayaknya bakal ada serial tema kebakaran jenggot dan sakit hati jilid baru. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Argana pamit, sampai jumpa.